Halo, selamat datang di Kritso bersama aku, Naila. Lanskap politik di Indonesia ke depannya diperkirakan bakal menandai sejumlah perubahan. Salah satunya adalah kelompok anak muda, seringkali dipandang sebelah mata, namun ternyata mampu membuat perubahan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial karena aku akan bincang-bincang sama seorang perempuan yang sangat luar biasa, mahasiswi multitalenta. Jadi langsung aja kita sambut Kak Anissa Inaitullah. Halo everyone, aku Halo, Anissa Inaitullah. gimana nih Nay kabarnya? Kabarnya baik, tapi kemarin sempat kehujanan sih Nay, jadi kayak mungkin agak gak enak badan dikit gitu. Tapi kan gak menurunkan semangat buat hadiri talk show ini. Asik. Ya sih, karena emang akhir-akhir ini juga cuacanya emang lagi kurang juga ya. Iya, betul sekali. Oke, Nay. Kita nih kan udah ada di ujung tahun 2024 nih ya. Iya. Nah, gimana nih Nay kesibukannya? Kalau dilihat-lihat sih updatean terkini ya, lagi sibuk magang sama organisasi. Iya betul, kalau sekarang aku lagi sibuk magang di Bulog, terus lagi organisasi juga di Pers Mahasiswa Didaktika UNJ. Oke, Nay, kan tadi dari segi magang dan segi organisasi nih ya kan. Iya. Kalau aku lihat dari postingan-postingan terakhir kamu nih ya, kamu tuh emang lagi ngebahas juga nih ya kan tentang entah itu politik kampus Iya. atau politik yang terjadi di negara kita. Karena kan beberapa bulan terakhir terjadi kan. Iya betul, di LPM Didaktika sendiri sebenarnya aku itu aktif menulis, Nay. Tulisan terakhirku itu memang berbicara tentang gemuknya kementerian yang ada di rezim Prabowo Gibran, yang menurutku sendiri itu urgensi atau tidak ada urgensinya ke kemaslahatan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, Nay, tadi kan kamu sempat bilang ya, kita juga bahas nih tentang politik gitu kan. Dan aku lihat juga kemarin nih kamu pernah dan ikut serta berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Sampai akhirnya kamu nih punya pengalaman dan wawasan terkait itu. Aku mau nanya nih, Nay, dari pendapat kamu dan persepsi kamu, seberapa penting dan seberapa besar sih, Nay, peran anak muda dalam politik Indonesia ini? Menurutku sendiri anak muda itu memiliki peran yang besar ya. Maksudnya penting sekali anak muda itu udah mengikuti alur perpolitikan yang ada di Indonesia. Kita, terkhususnya Indonesia, sedang berjalan menuju Indonesia Emas 2045. Di mana di 2045 itu Gen Z nih, anak muda zaman sekarang nih yang akan memegang arah perkembangan bangsa kita. Sangat disayangkan sekali jika anak muda kita itu apatis dan tidak peduli dengan politik yang ada di Indonesia ini. Tidak peduli itu bukan berarti kayak kita tidak terjun langsung ke dalam parlemen gitu. Tidak peduli itu dapat dilihat dari lemahnya mereka menghadapi isu-isu terkini. Semisal kenaikan PPN menjadi 12%. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara. Sepengamatan aku tidak adanya aksi-aksi atau para pemuda ini untuk melakukan perubahan. Selemah-lemahnya iman turun ke jalan, melakukan demonstrasi. Sedikit sekali pemuda-pemuda hari ini ya, bukan hanya mahasiswa, tapi juga non-mahasiswa yang mereka itu tidak menyuarakan aspirasi mereka. Seperti itu. Jadi ternyata tuh untuk kita bisa gak apatis tuh ternyata penting banget ya. Kita harus penting untuk melek akan politik yang terjadi nih di negara kita itu. Nah, Nay, tadi kan kamu juga sempat bilang tentang ternyata masih lemah nih ya Gen Z, maksudnya generasi-generasi muda kita sekarang ini. Sebagai seorang anak muda dan sebagai seorang mahasiswa nih yang melek akan politik gitu ya, Nay. Ada gak sih cara nih untuk meyakinkan generasi muda untuk peduli politik tuh seperti apa sih, Nay? Iya sih, sebenarnya demokrasi itu atau perpolitikan itu berada di ujung lidah kita, Nay. Bangsa ini terbuat karena Soekarno memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta dan menyatukan dari Sabang sampai Merauke melalui radio, melalui ujung lidahnya Soeharto. Jadi,
anak muda zaman sekarang harusnya, atau orang-orang yang sudah melek politik lah, atau memiliki kesadaran berpolitik, seharusnya mengeluarkan dan menyebarkan gagasan-gagasan mereka melalui obrolan-obrolan begitu. Misalnya kita di kelas nongkrong di tempat nongki sampai malam, sampai jam 3. Biasanya kan anak muda suka nongkrong kayak gitu kan. Iya, betul banget tuh. Itu bisa dari gosip sampai kita ngomongin ini sekarang negara kita lagi nggak baik-baik aja. Iya, benar-benar. Toh waktu dulu juga ada asrama Syahrir dan Menteng 31. Asrama-asrama itu juga ada budaya berdiskusi atau ngobrol bareng, itu ada seperti itu, Nay. Jadi sebenarnya cara penting untuk generasi muda tuh dengan berdiskusi ya. Iya, poin berdiskusi utamanya tuh berdiskusi itu dan ternyata mengobrol tuh sangat penting banget. Iya. Nah, Nay, dari pengalaman kamu, dari keikutsertaan kamu nih terkait hal-hal politik itu, kalau dari persepsi dan pandangan kamu sendiri nih, kenapa sih kamu tertarik untuk membahas isu politik sedangkan di luar sana tuh masih ada nih anak muda yang belum melek akan politik gitu, Nay? Sebenarnya itu individu aku sih, dari perkembangan individu aku tuh memang ayahku nge-influence aku untuk berpikir kritis seperti itu. Setiap pagi di meja makan kami, ayah, ibu, aku dan adik-adik aku memang sering mengobrol soal isu-isu yang terjadi di Ambon ya, khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Mungkin itu berkembang sampai di perkuliahan kan memang ditakdirkan untuk mengikuti persma yang memang kritis dan akhirnya sampai sekarang gitu. Oh, Jadinya berarti emang dimulai juga nih Good Friends dari keluarganya dan juga dari lingkungan mahasiswa Persma itu ya. Iya. Jadi mulai dari situ pembentukanlah nih Iya. bisa berpikir kritis tuh untuk politik tuh kayak gimana gitu Iya, ya. Sebagai mahasiswa nih, nah, yang multitalenta, terus kamu juga aktif berorganisasi, banyak relasi dan wawasan, terus juga kamu nih apa ya, punya pikiran tuh yang kritis gitu kan ya. Ada nggak sih kemungkinan nih, barangkali Good Friends juga mau tahu gitu kan ya, seorang Kak Anissa Inayatullah masuk ke dunia politik atau pemerintahan dalam beberapa tahun ke depannya? Kalau misalnya aku sih tidak terjun ke dalam politik praktik sih, Nay. Kayak menurutku politik sekarang sedang kacau balau dan aku tidak berkeinginan untuk merubah dari dalam. Aku ingin bersama rakyat dan pemuda-pemuda aja di sisi kiri jalan. Jadi dari pandangan Kak Anissa Inayatullah ini juga mungkin kalau untuk sekarang belum ada ya, Iya, karena belum ada. mungkin ingin beraspirasi dulu gitu ya. Betul sekali. Nah, ada nggak nih Kak, dari tadi kan kita udah ngobrolin nih kan tentang kayak gimana sih seberapa penting peran anak muda, bagaimana caranya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan nih buat Good Friends, pesan dari Naya untuk Good Friends terkait mahasiswa atau anak muda yang masih apatis nih terhadap politik? Kan masih banyak nih ya. Iya, betul. Sebenarnya aku ingin mengutip perkataan atau quotes gitu ya, Nay, dari Tan Malaka. Tan Malaka waktu itu menyebutkan bahwa idealisme adalah kemewahan yang dimiliki oleh pemuda. Jadi mari kita gunakan idealisme itu sebaik-baiknya. Gitu, Nay. Jadi dari kutipan itu bisa jadi pesan untuk Good Friends untuk kedepannya mungkin kita lebih melek lagi ya tentang politik dan tentang isu-isu yang terjadi di negara kita tuh sebenarnya apa sih yang harus kita tahu dan harus kita sebenarnya tuh anak muda tuh harus lebih cari tahu dulu gak sih, Nay? Itu dia Good Friends. Mungkin dari tadi kita udah ngebahas dan bincang-bincang seru nih ya tentang topik peran anak muda dalam dunia politik itu seperti apa. Nah, dari tadi mungkin Good Friends nih udah penasaran banget nih, udah pengen, udah tanya-tanya nih Kak dari tadi. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke sesi tanya kritis. Nah nih Kak, jadi di sesi tanya kritis ini
ada pertanyaan dari @nicepeopleXX di mana menurut kakak gitu, apakah politik di Indonesia saat ini tuh sudah cukup membuka ruang bagi anak muda untuk berkontribusi? Gimana nih pandangan kakak sendiri? Menurut aku terbukanya politik Indonesia kepada anak muda hari ini merupakan ilusi semata, karena anak-anak yang terjun ke dalam politik praktis hari ini memang sudah memiliki latar belakang yang cukup tinggi, dan ditakutkan itu akan membuka peluang politik dinasti di daerah maupun di tingkat nasional. Kita lihat nih kemarin Jokowi sebagai seorang bapak mengubah undang-undang negara kita demi memuluskan anaknya dengan dalih anak muda bisa berkontribusi. Makanya Nay, yang aku bilang, politik Indonesia nih saat ini membuka ruang bagi orang-orang yang memiliki privilege aja. Orang-orang yang gak memiliki privilege ya udah gak bisa berpolitik. Makanya di daerah-daerah, terutama misalnya di Ambon ataupun di Banten paling santer atau paling terkenal, itu tuh marak banget politik dinastinya. Politik dinasti itu ditakutkan akan membuka ruang-ruang korupsi di masyarakat. Uang-uang yang pajak kita, teman-teman, pajak kita itu dipakai untuk keuntungan segelintir orang saja. Menurutku itu kekacauan yang sangat besar ya. Ya. Jadi kayak keuntungan-keuntungan itu tuh sebenarnya bukan buat masyarakat tapi disalahgunakan gitu ya. Disalahgunakan. Di Banten itu yang marak dinasti politiknya banyak jalan rusak. Oh sebenarnya banyak jalan rusak ya di Banten rusak, itu. Tapi tidak kunjung diperbaiki, memakai anggaran daerah tersebut kan, seperti itu. Sebenarnya ini dampak yang paling signifikan dari tidak terbukanya politik. Oke, good friends. Jadi mungkin jawaban dari Kanaya sendiri, apakah politik di Indonesia saat ini sudah cukup membuka ruang bagi anak muda untuk berkontribusi? Belum, karena hal-hal seperti ini tuh akan membuat politik dinasti. Seperti itu ya Kanaya. Iya. Itu dia good friends, jawaban langsung dari Kanaya tentang apakah politik di Indonesia saat ini sudah cukup membuka ruang bagi anak muda untuk berkontribusi. Jawabannya belum good friends, karena masih banyak nih ruang-ruang yang ternyata tuh disalahgunakan dan akhirnya menjadi politik dinasti. Bener kan Kanaya? Betul sekali Naila. Nah itu dia good friends, jawaban langsung dari Kanaya. Mulai dari tadi kita bincang-bincang sampai adanya sesi tanya kritis dari good friends lainnya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat inspiratif dan informatif kepada Kanaya. Karena senang sekali nih kita bisa bincang-bincang dan ngobrol untuk hari ini, berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan wawasan untuk para good friends di rumah nih. Terima kasih juga nih untuk good friends yang nonton di platform kita. Jangan lupa untuk selalu nonton Crit Talk. Aku Naila, pamit undur diri. Have a nice day!